kita terjemahkan dengan kata-kata Tuhan. Sebenarnya secara bahasa kata-kata Rabb itu, ya Rabb itu dia adalah bimakna nasya'a syai' min halin ila halin tamam, yaitu perkembangan sesuatu dari sesuatu menjadi sempurna. Itu makna aslinya Rabb itu. Kemudian kata-kata Rabb ini, ya kata-kata Rabb ini la yutlaq illa lillah, tidak boleh untuk kita katakan Rabb Tuhan kecuali untuk Allah Subhanahu wa taala, ya. Kenapa? Kita akan jelaskan makna daripada kata Rabb di sini. Baik, makna Rabb itu sendiri sebenarnya kalau kita mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Kata-kata Rabb itu sendiri, Rabbul alamin, Tuhan semesta alam, maka maknanya adalah khaliquhum wa malikuhum wa muslimuhum wa murabbihim bi ni'ami wa bi irsali rusuli wa inzali kutubi wa mujazihim ala amali. Artinya ketika kita mengatakan Rabbul alamin, di kita ada pengakuan. Pengakuan apa? Bahwa sesungguhnya Rabb itu yang menciptakan kita. Ketika kita mengatakan Rabb, bahwa Rabb itu yang memiliki kita, yang menguasai kita. Rabb itu yang mentadbir, yang mengurus segala apa yang kita lihat ini. Dialah yang memberi nikmat, dialah yang menghidupkan, dialah yang mematikan, dialah yang memberikan petunjuk, dialah yang memberikan manfaat, dialah yang memberikan mudarat, dialah yang akan memberikan sebuah amalan itu pahala atau bukan. Itu Allah Subhanahu. Itulah makna daripada kata-kata Allah yang biasanya kita terjemahkan dengan Tuhan. Maka kalau seandainya kita ingin menguji ketuhanan sesuatu mudah. Kalau seandainya kita mengatakan Tuhanku adalah Allah, kita uji, betulkah Allah itu adalah Tuhan? Cara mengujinya bagaimana? Apakah dia mencipta? Kalau dikatakan ya, dia yang menciptakan. Oke. Kita lanjut kepada yang kedua. Adakah dia yang memiliki? Ya, dia yang memiliki. Adakah dia yang menguasai? Adakah dia yang mentadbir? Adakah dia yang menghidupkan? Atau adakah dia yang mematikan? Adakah dia berkuasa terhadap apa yang dia telah ciptakan? Ini bisa menjadi pertanyaan-pertanyaan awal untuk menguji ketuhanan sesuatu. Maka kalau kita lihat di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bagaimana Ibrahim alaihissalatu wassalam berada di hadapan raja yang ingkar dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika dia alam tara ila alladhi haja Ibrahim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, maaf. Alam tara ila alladhi haja Ibrahim fi rabbih an ataahu Allahul mulk. Dan pada saat itu Ibrahim berada di hadapan seorang raja, dia akhirnya berdebat dengan raja itu. Apa perdebatan pertamanya? Qala rabbi alladhi yuhyi wa yumiit. Dia berkata kepada raja yang mengaku juga dirinya sebagai Tuhan. Oke. Nabi Ibrahim ingin memuji, betulkah dia adalah Tuhan? Maka Nabi Ibrahim berkata, rabbi alladhi yuhyi wa yumiit. Tuhanku adalah Tuhan yang menciptakan, menghidupkan dan mematikan. Yuhyi wa yumiit. Raja itu serta-merta berkata, ana uhyi wa umiit. Saya juga menghidupkan dan mematikan. Ditanya bagaimana cara dia menghidupkan dan mematikan. Ternyata pada saat itu raja yang berada di atas singgasananya menyuruh pengawalnya ambil 2 orang tahanan. Diambil 2 orang tahanan, satu dibunuh, satu dibiarkan hidup. Kata dia, ada uhyi wa umiit. Saya mematikan, saya menghidupkan. Nabi Ibrahim tidak sampai di situ. Nabi Ibrahim langsung berkata, bahwa sesungguhnya Tuhanku matahari itu menerbitkan matahari dari timur. Fa'ti biha minal maghrib. Kalau begitu, untuk menunjukkan bahwa memang kamu adalah Tuhan yang berkuasa, fa'ti biha minal maghrib. Kalau begitu, terbitkan dari barat. Fabuhitan alladzi kafar. Yang akhirnya raja itu tidak mampu untuk melakukan itu. Fabuhitan alladzi kafar. Wallahu la yahdil qawma zalimin. Allah tidak akan pernah memberikan petunjuk kepada orang-orang yang
Apakah sesuatu itu Tuhan atau tidak? Mudah sebenarnya. Dan kalau seandainya sifat-sifat itu ada di dalam sesuatu, kita katakan dialah Tuhan. Dan saya kira tidak ada satupun itu kecuali hanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini makna daripada Rabb. Ya, ini makna daripada kalimat Rabb. Nah, sekarang apa saja yang berkenaan dengan kata-kata Rabbuka yang harus kita ketahui? Paling tidak ada 4. Yang pertama, mengakui akan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa. Ini yang pertama. Yang kedua, mengakui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mencipta, yang menguasai, yang memiliki, yang mentadbir, yang memberikan nikmat, yang memberikan manfaat, memberikan mudarat, yang menghidupkan, yang mematikan, dan lain sebagainya. Ini yang kedua. Yang ketiga, kalau seandainya kita meyakini yang kedua ini, maka kita melangkah kepada yang ketiga, bahwa Dialah satu-satunya yang berhak untuk disembah, tiada yang lain. Karena kenapa? Kita sudah meyakini yang kedua ini. Yang keempat, meyakini bahwa Allah mempunyai nama-nama yang sempurna dan sifat-sifat yang sempurna. Nama-nama yang baik dan sifat-sifat yang sempurna. Ini keempat ini harus ada. Kita masuk melangkah kepada yang pertama dulu, mengakui akan adanya dan wujudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akan kembalikan lagi kepada kisah Nabi Ibrahim. Ada, kalau kita berbicara di dalam dunia filsafat, ada ayat di dalam Al-Quran yang dikatakan bahwa Nabi Ibrahim mencari Tuhan. Yang ketika dia melihat bintang, ini adalah Tuhanku. Ini adalah merupakan sebuah kekeliruan. Nabi Ibrahim tidak pernah mencari Tuhan karena dia sudah mendapatkan yang namanya wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia kenal Tuhan. Lalu ayat itu berbicara masalah apa? Ayat itu sebenarnya berbicara berkenaan bahwa apa yang Nabi Ibrahim sampaikan itu adalah merupakan pembuktian batalnya apa yang selama ini disembah. Pada waktu itu kan ada orang yang menyembah bintang, ada orang yang menyembah bulan, ada orang yang menyembah matahari. Nabi Ibrahim memperkenalkan itu untuk membatalkan apa yang mereka sampaikan. Maka ketika mereka melihat misalnya bintang, ini adalah Tuhanku, kemudian setelah itu bintang itu hilang, kata Nabi Ibrahim, saya tidak akan pernah menyembah kepada sesuatu yang hilang, yang tenggelam. Besoknya dia melihat bulan, kata dia, inilah Tuhanku, kemudian setelah itu dia hilang, kemudian setelah itu Nabi Ibrahim berkata, saya tidak akan pernah menyembah kepada sesuatu yang menghilang juga. Kemudian ketika dia lihat matahari, dia mengatakan, inilah Tuhanku, dia yang paling besar. Setelah itu matahari pun tenggelam, kemudian dia berkata, saya tidak akan pernah menyembah kepada sesuatu yang tenggelam. Barulah setelah itu Nabi Ibrahim menjelaskan kepada umatnya bahwa sesungguhnya hidupku, matiku, ibadahku hanyalah lillahi ta'ala, hanyalah lillahi rabbil alamin, kepada Tuhan yang semesta. Ini sebenarnya konklusi Nabi Ibrahim menjelaskan itu kepada umatnya, kepada kaumnya yang pada saat itu menyembah kepada bulan, bintang, dan matahari, bahwa itu semuanya tidak ada gunanya. Oke? Lalu bagaimana kita mengetahui tentang adanya Allah? Paling tidak kita akan mengetahui akan adanya Allah dengan tiga cara. Yang pertama fitrah, yang kedua akal, yang ketiga nada. Oke? Yang pertama fitrah, ini sama dengan nama musim kita ya, al-fitrah. Maksud daripada al-fitrah itu apa? Pertama, bahwa sebenarnya manusia ketika diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia bertauhid. Manusia ketika pertama kali diciptakan oleh Allah, dia sesungguhnya bertauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia mengakui kewujudan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mana kita tahu itu? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam jelaskan tentang penciptaan manusia. Kan 40 hari dalam keadaan berbentuk air mani, kemudian setelah itu berbentuk segumpal darah, setelah itu dia ditutup dengan kulit, kemudian setelah itu ditiupkan yang namanya ruh. Ketika ditiupkan namanya ruh itu, setelah 4 bulan berada di dalam janin, ya di dalam janin, maka terjadi percakapan antara malaikat dengan ruh yang ada di dalam janin itu.
Sebelum ketika dia sudah ditiupkan ruh, dia sudah hidup. Kemudian pertanyaan pertama yang disampaikan adalah, alastu birabbikum, bukankah saya adalah Tuhanmu? Dan janin yang ada di dalam perut itu pun mengiyakan dengan mengatakan, qalu bala syahidna, ya Allah, dan kami saksikan itu. Jadi secara fitrah manusia itu ketika dia berada di dalam perut saja dia sudah Islam. Makanya di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dinyatakan, kullu mauludin yuladu ala fitrah, semua manusia dilahirkan dalam keadaan fitrah. Apa maksud fitrah di sini? Menurut para ulama, yuladu ala imani wal Islam. Dia terlahir dalam keadaan iman dan dia terlahir dalam keadaan Islam. Nah, itu makna dalam fitrah di sini. Sehingga anak kecil ini pun sudah beriman, yuladu ala iman, yuladu ala fitrah. Cuma akhirnya kan dikatakan fa'abawahu yu'awwilani wa yunassirani wa yumajjisani, orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani, Majusi. Ini menunjukkan bahwa sesungguhnya di awal dia Muslim, kemudian setelah itu pergaulan menjadikannya dia berubah. Tetapi fitrah itu tidak akan hilang begitu saja. Terkadang fitrah itu akan kembali. Ketika kapan? Ketika manusia berada di dalam permasalahan, berada di dalam kesampingan, biasanya muncul fitrah itu. Saya mempunyai dua pengalaman. Ya, ini pengalaman langsung saya alami sendiri. Pernah satu hari saya naik pesawat dari Singapura ke Bandung. Waktu itu sebelum pandemi ada penerbangan direct flight, penerbangan langsung Singapura ke Bandung. Ketika sudah di pesawat itu, ya di pesawat di tengah perjalanan, yang dulu di samping saya ini ada seorang orang Vietnam. Dia tanya sama saya ketika dia lihat saya buka handphone saya baca Al-Quran. Kemudian dia tanya, "Are you Muslim?" Saya bilang, "Ya, saya Muslim." Oke, setelah itu kita lanjut karena dia mengatakan kamu Muslim. Kemudian saya bertanya balik sama dia, "Kamu agamamu apa?" Dia tiba-tiba mengatakan, "I am atheist." Saya ateis, saya tidak punya agama. Ya kan? Saya tidak punya agama, I don't believe in God, saya tidak percaya kepada Tuhan. Nah, dia bilang begitu dalam perjalanan ini. Kemudian saya tanya, kenapa kok bisa begitu? Dia ceritakan bahwa di Vietnam itu pernah dikuasai oleh komunis yang pada waktu itu mengharuskan semua penduduknya tidak boleh ada yang beragama. Sehingga siapapun yang mau beragama katanya dibunuh. Oke, fine. Saya tidak lanjutkan karena cukup sampai di situ perkenalan saya dengan dia, dan saya tahu dia adalah seorang ateis. Ya, kemudian dia ke Bandung bersama teman dia. Dalam perjalanan itu, tiba-tiba pramugari umumkan kita terbang dalam keadaan cuaca yang tidak baik, harap kepada seluruh penumpang. Biasanya kan seperti itu kan, kembali ke tempat duduknya karena kita kepada cuaca yang kurang baik, kepada yang ada di toilet kedua kembali ke tempat duduk, pasang seatbelt semuanya. Goyang pesawat. Ketika goyang pesawat dalam keadaan turbulence itu, dia langsung mengatakan, "Oh my God." Saya tanya sama dia, "Who is your God?" Ya kan? "Siapa Tuhan kamu?" "Tadi kamu bilang saya tidak punya Tuhan, ateis saya. Tetapi sekarang kamu mengatakan, oh my God, siapa Tuhan kamu?" Dia bilang apa? Refleks, keluar dari mulut. Sehingga saya berpikir, manusia dalam keadaan kesempitan dia akan kembali kepada Tuhan. Seorang pemalu sekali, kalau dia sudah sakit dia mengatakannya astagfirullah. Seperti itu. Pemalu sekali pun kembali astagfirullah juga. Coba aja. Itu menunjukkan bahwa fitrah manusia itu bertuhan. Dan saya 2 kali mengalami seperti ini. Yang kedua itu perjalanan dari Jakarta ke Makassar. Di Makassar, mohon maaf, pesawat tidak bisa mendarat karena cuaca sangat buruk. Di samping saya, istri saya, di samping saya ada seorang, mohon maaf, wanita masih muda. Ketika diumumkan bahwa kita sebentar lagi akan mendarat di Bandara Sultan Hasanuddin, Makassar, maka orang itu langsung keluarkan make up-nya, dia pakai make up, gitu kan, dia pakai make up. Tapi karena cuaca buruk, akhirnya goyang pesawat. Dia mengatakan astagfirullah, dia masukkan make up-nya, dia pakai jaket, dia keluarkan tasbih. Maksudnya apa? Manusia butuh Tuhan. Manusia perlu Tuhan dalam hidupnya.
Dan itulah yang dinamakan dengan fitrah. Fitrah Allah allati fatara an-nasa 'alaiha. Itu adalah sebuah fitrah yang Allah fitrahkan ke dalam diri manusia. Kemanapun dia pergi, dia masih mempunyai perasaan ke dalam diri itu bahwa dia itu adalah bertuhan. Cuma terkadang mereka tidak mendapatkan bagaimana cara untuk mendapatkan Tuhan ini. Di Singapura 2010, data 2010 itu menunjukkan jumlah orang-orang yang ateis itu baru 10%. Di tahun 2020, survei terakhir menunjukkan jumlah orang-orang yang ateis itu 20%. Bayangkan, jadi hanya ada tiga agama itu yang naik persennya. Pertama Kristen, kemudian yang kedua Islam, tapi Islam yang paling signifikan. Tapi yang paling tinggi itu adalah orang ateis. Beberapa orang ateis ini diwawancarai, apakah betul dia tidak percaya dengan yang namanya Tuhan? Ternyata dia mengatakan begini, Pak, I believe on God, saya percaya kepada Tuhan, tapi saya tidak percaya agama. Saya percaya Tuhan, tapi saya tidak percaya agama. Itu sehingga biasanya kalau di Singapura itu kan dibedakan antara ateis dengan kritiker biasanya. Kritiker itu adalah orang yang percaya Tuhan, tapi tidak percaya agama. Ketika ditanya, kenapa kamu tidak percaya agama? Karena katanya agama ini kerjanya konflik terus. Tetapi Tuhan, saya percaya sama Tuhan, tapi saya tidak tahu bagaimana saya akan kembali kepada Tuhan. Jadi saya katakan ini fitrah manusia, itu fitrah ada di dalam dirinya bahwa ianya dia bertuhan. Itu dinamakan dengan fitrah dalam diri manusia. Itu tidak bisa dirubah itu tidak bisa dirubah. Ya, fitrah Allah allati fatara an-nasa 'alaiha. Yang kedua, akal. Akal ini kita bisa mengatakannya bahwasanya ketika kita mempergunakan akal untuk menunjukkan akan adanya Allah, simple. Yang pertama adalah teori sebab akibat. Biasanya kan kita mempunyai ada namanya teori sebab akibat ya. Segala sesuatu itu ada penyebabnya kan? Ya. Kalau kita mengatakan segala sesuatu ada penyebabnya, apa yang ada di sini tidak mungkin tidak ada penciptanya. Pasti ada penciptanya. Dan penciptanya itu dialah Allah yang maha segalanya. Seorang ateis di zamannya Imam Abu Hanifah, ingin mendebat Imam Abu Hanifah tentang akan adanya Allah. Maka dia datang kepada Imam Abu Hanifah, dia perkenalkan dirinya sebagai orang yang tidak bertuhan, ateis. Kemudian setelah itu dia berkata kepada Imam Abu Hanifah, saya ingin debat dengan kamu tentang akan adanya Allah. Betulkah Allah itu ada? Akhirnya kata Imam Abu Hanifah, kapan? Kata dia besok. Oke, kita setuju besok. Pagi hari, kalau misalnya jamnya jam 9 atau jam 10. Oke, kita debat besok pagi hari. Akhirnya di waktu yang sudah disiapkan itu orang-orang datang. Kemudian setelah itu orang ateis ini datang awal. Dia datang awal, Pak. Dia sudah ada di situ. Imam Abu Hanifah belum sampai. Padahal waktu yang sudah ditentukan Imam Abu Hanifah tidak sampai, dia sudah merasa, Pak, ini Imam Abu Hanifah, imam katanya, tapi kok nggak berani terima tantangan saya. Ini orang ateis ini sudah mulai bangga ini. Imam Abu Hanifah memang tidak datang ke tempat waktu. Lambat sekali dia datang. Itu pun akhir-akhir baru dia datang. Ketika dia baru datang itu, langsung Imam Abu Hanifah mengatakan apa? Sorry. Kenapa sorry? Saya baru mengetahui ada kapal berlayar di tengah lautan, tidak ada nakoda, tidak ada ABK, tetapi kapal ini bisa singgah di pelabuhan, merambat di pelabuhan, pergi, bawa barang sendiri, pergi lagi ke tujuan yang lainnya, berlayar dengan sendirinya, buka layar, tutup layar dengan sendirinya, tidak ada yang buka sama sekali. Kata ateis, bohong, kemana ada kapal seperti itu, bisa sandar sendiri, pergi sendiri. Kata Imam Abu Hanifah, kalau itu saja kamu tidak percaya, bagaimana dengan alam
hebatnya, yang begitu dahsyatnya, yang begitu detailnya, tanpa ada pengatur tidak mungkin. Maka akhirnya dia kata, itu yang dinamakan dengan sebab akibat. Karena tidak mungkin tanpa ada yang menyebabkan. Ini yang pertama, al-hadis lalu dalam hadis. Oke. Kemudian yang kedua, kita lihat bahwasannya alam ini begitu sempurna aturannya. Begitu sempurna aturannya. Tidak ada yang tabrakan antara satu dengan yang lainnya. Meteor yang ada di atas itu tidak ada yang bertabrakan antara satu dengan yang lainnya. Ini menunjukkan bahwa ada yang mengolahnya atau ada yang mentakdirnya, ada yang menguasainya. Ini sudah cukup menjadi bukti sebenarnya. Alam yang kita lihat, keindahan yang kita lihat, ini pasti ada yang membuatnya, ada yang mengaturnya. Dia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini secara akli seperti itu. Nakal, kalau nakal itu berarti kan berasal dari Al-Quran ataupun Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira kalau nakal banyak sekali. Mulai dari kata-kata Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahus samad, Allah tempat bergantung. Makanya ada ulama ketika menjelaskan ayat ini mengatakan salah satu bentuk adanya Allah, salah satu bukti akan adanya Allah adalah ayat ini, Allahus samad. Karena ketika Anda berdoa, ya, ketika kita berdoa, doa yang kita panjatkan itu kita yakin ada yang menjawabnya. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi ini yang pertama, tentang adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita mengetahui akan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan masuk kepada pengakuan bahwa dialah Allah yang menciptakan, dialah Allah yang mematikan, dialah Allah yang menghidupkan, dialah Allah yang memberi nikmat, dialah Allah yang memberi manfaat, dialah Allah yang memberikan mudarat, dan tidak ada sedikit pun kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu juga di dalam Al-Quran sudah banyak contohnya, Pak. Nabi Ibrahim itu, ini yang paling baik, ini Nabi Ibrahim ya, dalam contoh ini. Nabi Ibrahim itu ketika dia sudah yakin dengan kebenaran apa yang dia bawa, Nabi Ibrahim itu kan pernah diajak oleh kaumnya, ayo kita keluar, ada pesta nih, ada pesta, ayo kita keluar, ada pesta. Apa kata dia? Ini sakit, saya lagi sakit. Ternyata kata-kata dia lagi sakit, dia lagi mengatur strategi. Dia mengatur strategi ketika kaumnya ini lagi berpesta, mengadakan pesta di luar ini, dia keluar diam-diam ke tempat ibadah kaumnya, dan di situ banyak sekali patung. Apa yang dia lakukan? Dia ambil kapak, dia hancurkan semua patung-patung kecil, dia tinggalkan patung yang sangat besar, kemudian kapak itu dia taruh di leher patung yang sangat besar. Selesai pesta, orang-orang kembali ke tempat ibadahnya, heran, semuanya hancur. Sehingga semuanya mencari siapa pelakunya ini, siapa pelakunya. Ya. Kemudian akhirnya ada yang mengatakan, Fatan yuqalu lahu Ibrahim. Saya dengar ada seorang pemuda yang bernama Ibrahim, dia yang masuk di sini, dia hancurkan ini. Panggil Ibrahim. Ya. Kemudian ketika dipanggil Nabi Ibrahim AS, ditanya, "Man fa'ala hadza bi alihati ya Ibrahim?" Ibrahim tahu tidak siapa yang hancurkan ini, Tuhan kami ini. Ya. Siapa yang hancurkan ini, Tuhan kami? Nabi Ibrahim itu logikanya Masya Allah luar biasa. Apa kata dia? Dan fa'alahu kabiruhum hadza, kan yang cekut, cuma ayat yang paling besar. Itu ada apa di leher itu kalau dia berbicara. Itu kata Ibrahim. Kalau memang dia yang dia bisa berbicara, cuma tanya itu. Sepertinya dia yang hancurkan. Kenapa? Jelas-jelas di lehernya ada apa? Dia yang lakukan ini. Apa kata kaumnya? Tidak mungkin saya mau berbicara dengan dia tidak bisa berbicara. Kata Nabi Ibrahim, jelaskan. Sudah tahu tidak mampu berbicara, tidak mampu memberikan manfaat, tidak mampu memberikan mudarat, kenapa kalian sembah? Nah, ini logikanya Ibrahim ini. Logikanya Ibrahim, kenapa kalian sembah? Dialah Allah yang memberikan manfaat, dialah Allah yang memberikan mudarat. Ya. Dan orang-orang kafir Quraisy ini dulunya ketika ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka mengatakan Allah. Dia paham dan percaya itu, dia Allah yang memberikan manfaat, dia Allah yang memberikan rezeki. Dia tahu itu. Coba lihat di dalam Al-Quran. Ketika ditanya siapa yang menurunkan air dari langit, dia mengatakan Allah. Dia katakan
dia yakini itu. Makanya tidak salah kalau seandainya ada ulama yang mengatakan kadang-kadang kita saat ini lebih syirik daripada orang terdahulu. Kenapa? Orang terdahulu kalau dalam kesempitan kembalinya kepada Tuhan. Makanya di dalam Al-Quran itu dikatakan ketika mereka naik di atas bahtera ataupun di atas perahu, kemudian mereka berlayar di lautan dengan angin yang sepoi-sepoi yang cukup bagus, tidak ada masalah. Tetapi ketika anginnya ini besar, kemudian mereka berhadapan dengan ombak yang sangat besar, ya Allah, mukhlisin lahu. Mereka berdoanya hanya kepada Allah, ikhlas sekali mereka berdoa ketika berhadapan dengan ombak yang sangat besar ini. Tetapi dalam ayat itu dikatakan ketika mereka sudah terselamat sampai lagi di daratan, kembali lagi mereka musyrik. Kalau kita di zaman sekarang ini kebanyakannya baik dalam keadaan kesempitan, kesempatan ataupun keadaan lapang, tetap berdoa yang bukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini perlu untuk kita betul-betul yakini dan percaya bahwa Dialah yang maha segala-galanya. Dialah yang memberikan manfaat, yang memberikan mudarat. Dan tapi terkadang memang dalam berbicara masalah keyakinan ini terkadang tidak ada logikanya, Pak. Kadang-kadang kita tidak mempunyai logika di dalam masalah ini. Sebagai contoh misalnya, kita kehilangan barang, pergi kepada orang untuk dikasihkan barangnya. Ya, sama persis. Saya pernah duduk-duduk di sebuah warung. Ini saya duduk-duduk di sebuah warung di Singapura. Ada seorang makcik, dia punya warung. Kemudian dia tahu kalau seandainya saya salah seorang pengajar di Singapura, dia mendekat, Ustaz, apa kabar? Baik. Boleh minta sesuatu, Ustaz? Saya boleh, silakan Bu, silakan. Nah apa? Saya minta pelaris, Ustaz. Pelaris. Saya langsung berkata sama ibu, Cik, kalau seandainya saya tahu pelaris, saya tidak jadi Ustaz, saya jadi pedagang. Kan seperti itu. Logikanya sampai di sana sebenarnya. Terkadang kita pergi kepada orang yang dia katanya tahu satu tempat ya, dia pandai mengetahui di mana tempat sesuatu yang hilang. Sampai di sana dia sendiri cari mana kata-kata saya. Itu kan kadang-kadang di luar logika, di luar logika. Ya. Dan banyak yang seperti itu. Kembalinya kepada sesuatu yang memang tidak ada tuntunannya di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, atau mengakui suatu benda itu mempunyai manfaat atau mudarat. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu pernah berjalan, ya, kemudian setelah itu dia lihat ada seorang yang memakai gelang. Gelang ini gelang yang terbuat daripada nuhas. Dalam riwayatnya itu dia terbuat dari nuhas. Nuhas itu kuningan, Pak, kuningan. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada dia, mana ini? Apa ini? Kata dia, minallah ini ya Rasulullah. Ya Rasulullah, ini untuk jaga-jaga. Kalau seandainya sakit, ini untuk jaga sakit. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam langsung berkata kepada dia, Inzahha fa innaha imutta wa hi'alai ma'aflah ta'abada. Bukan kata Nabi. Kenapa? Karena kalau seandainya itu ada padamu, ya, dan engkau meninggal dalam keadaan seperti itu, maaflah keabadan, kamu tidak akan pernah beruntung. Maaflah keabadan, kamu tidak akan pernah beruntung, karena itu masuk dalam kategori kesyirikan. Nah, ini banyak sekali ini yang mengakui akan adanya kekuatan selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengakui bahwa adanya sesuatu yang mempunyai kekuatan lebih daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini banyak. Ada orang yang punya cincin sekalian hanya untuk, ini kalau cincin ini dipakai kita dapat keberuntungan. Kan seperti itu kadang-kadang. Nah, ini semuanya hal-hal yang dilarang sebenarnya di dalam agama. Ya. Ini ada sesuatu yang perlu untuk kita ketahui dan pahami bersama agar kita tidak terperosok kepada hal-hal yang dilarang dalam agama. Ya. Maka mengakui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala wujud, ada, kemudian mengetahui bahwa Dialah yang Maha Pencipta, Dialah yang memberikan rezeki, Dialah yang mentakdir, menguasai segala sesuatu itu
Ini perlu harus ada di dalam diri. Dialah yang memberikan manfaat, dialah yang memberikan mudarat, dialah yang memberikan sakit, dialah yang akan mengangkat penyakit. Ya, maka para ulama tidak membolehkan kalau seandainya kita mengatakan, kalau bukan dokter ini saya tidak sembuh. Itu sudah kata-kata yang menjurus kepada kesyirikan. Kalau bukan karena dokter ini saya tidak sembuh. Itu kata-kata yang menjurus kepada kesyirikan. Kalau bukan karena obat ini saya tidak bisa jalan. Nah ini, karena bukan itu yang menjadikan penyembuh. Dia hanyalah sebagai wasilah dalam kesembuhan. Ya, wallahu ta'ala. Ini makna daripada Rabb itu sendiri. Ya, makna daripada Rabb. Setelah kita mengakui bahwa Dialah Allah yang menciptakan, yang mengatur, yang memberi rezeki, yang memberikan manfaat, yang memberikan mudarat, pertanyaan pertama yang muncul setelah keyakinan itu adalah, masih adakah yang pantas disembah kecuali Allah? Kan kita sudah yakin yang memiliki segala sesuatunya Allah, yang memiliki harta Allah, yang menghidupkan Allah, yang mematikan Allah, yang memberikan manfaat Allah, yang memberikan mudarat Allah. Maka pertanyaannya, masih adakah yang bisa disembah selain Allah? Kalau segala sesuatunya itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saya kira kita semua yang ada di sini akan menjawab tidak ada. Tidak ada. Maka yang kedua adalah apa? Meyakini, ya, meyakini dan mengesahkan bahwa Allah satu-satunya yang berhak untuk disembah. Segala macam ibadah yang kita lakukan hanyalah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah itu apa saja? Banyak. Sholat ibadah. Jadi kalau seandainya orang mengatakan ibadah itu apa sih? Ibadah itu adalah ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah. Ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah. Segala sesuatu yang disukai oleh Allah dan diridhai oleh Allah. Disukai oleh Allah dan yang kedua diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang disukai oleh Allah itu apa? Segala sesuatu yang dilakukan ikhlas karena Allah. Yang diridhai oleh Allah itu yang bagaimana? Segala sesuatu yang sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah. Itulah yang dicintai oleh Allah dan diridhai oleh Allah. Itu masuk dalam kategori ibadah itu. Apa saja? Doa, nadar, bersumpah, berkorban, berharap, takut, tawakal, rahbah, taubat. Ini semuanya bagian daripada ibadah. Selain daripada sholat apa yang lain sebagainya ini bagian daripada ibadah. Yang mana ibadah itu tidak boleh untuk kita lakukan kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah. Ya. Bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai menyatakan, kalau seandainya engkau terputus sendalmu, maka mintanya kepada siapa? Allah. Terputus sendal, mintanya kepada siapa? Allah. Mungkin saja melalui orang lain. Mintanya kepada Allah. Dan inilah kata-kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau dalam surah Al-Fatihah itu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ini, dia adalah ayat pertengahan antara bagian yang pertama dengan bagian yang selanjutnya. Karena dikatakan bahwasanya Al-Fatihah itu terdiri daripada 7 ayat. 3 ayat pertama, 3 ayat terakhir. Tengah-tengahnya itu ayat-ayatnya adalah apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maknanya apa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ini? Kalau kita pernah belajar bahasa Arab, saya mau katakan begini Pak. Dalam bahasa Arab itu sama dengan bahasa Indonesia, kita mempunyai cara membuat satu kalimat dengan memakai SPO, subjek, predikat,
predikat, subjek, objek. Biasanya dikatakan fi'il, fa'il dengan maf'ul. Ini Ustaz insyaallah paham ini. Insyaallah Ustaz belajar, kalau antum mau belajar sama Ustaz ini. SPO ini, objek ini senantiasa di akhir. Senantiasa di akhir. Saya memukul anjing, ya kan? Anjingnya ini adalah objek, dia senantiasa terakhir. Tetapi di dalam ayat ini Allah dahulukan objeknya daripada subjek dan predikat. Yang itu di dalam bahasa Arab yang mengenai dia masuk dalam kategori maf'ul bih muqaddam, maf'ul bih objek yang didahulukan. Para ulama menjelaskan kenapa objeknya didahulukan, karena mereka mengatakan ini menunjukkan pengkhususan. Pengkhususan. Maka mana iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah satu-satunya, tidak ada yang lain, tidak ada yang lain. Kami meminta hanya kepadamu ya Allah satu-satunya, tidak ada yang lain. Kami memohon pertolongan. Ini makna iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita sudah masuk ya. Oh, bunyi baru bunyinya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah satu-satunya, tidak ada yang lain. Kami menyembah dan hanya kepadamu ya Allah satu-satunya kami memohon pertolongan. Ya. Maksudnya bagaimana? Ketika kita berbicara masalah ibadah, Pak, maka ibadah itu satu-satunya hanya kita. Karena Allah Subhanahu wa taala bukan yang lain, dan ini adalah makna daripada keikhlasan. Maka itulah ketika kita berbicara masalah ibadah ini, kita akan mengatakan syarat diterimanya amal ibadah itu kan paling tidak ada dua. Ada sebagian ulama mengatakannya tiga. Tiga itu ditambah dengan iman, ya, iman. Karena di dalam Al-Quran dikatakan bahwasanya orang-orang walladzina kafaru wa amaluhum kasarabin biqi'atin yahsabuhu dhama'an, orang-orang kafir amalannya itu bagaikan fata morgana. Fata morgana itu kalau di siang hari di jalan kita nampak seolah-olah ada air. Tetapi ketika kita mendekat, air itu hilang. Allah mempermisalkan perbuatannya orang-orang kafir itu bagaikan fata morgana, hilang, mereka tidak dapat apa-apa. Sehingga kalau seandainya ada orang yang banyak berinfak, bersedekah, berapapun yang dia berikan, tapi mengharap ibadat selama tidak beriman, ya tidak dapat apa-apa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Berbicara masalah ikhlas, ikhlas ini berasal dari kata-kata akhlasa yukhlisu ikhlas. Akhlas yukhlisu ikhlas. Kalau orang Arab mengatakan sudah, biasanya mereka bilangnya apa? Khalas. Khalas. Khalas itu artinya apa? Tidak ada lagi setelahnya. Sudah selesai. Khalas. Tidak ada lagi setelahnya. Tidak ada lagi, artinya khalas. Orang Arab minta air putih seperti ini. Mereka biasanya mengatakannya makhalis. Makhalis. Air putih, makhalis. Tidak ada campuran di dalamnya. Maka ikhlas itu adalah mengikhlaskan ibadah semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Itu ikhlas. Ikhlas ini tidak mudah. Ikhlas ini tidak mudah. Ada seorang ulama yang mengatakan saya belajar ikhlas itu 40 tahun. Yang kedua, ikhlas ini pahalanya besar. Ya, pahalanya besar. Makanya saya katakan dia tidak mudah ikhlas ini. Karena di dalam hati manusia terkadang masih ingin dipuji. Ada manusia yang ketika melakukan sesuatu ingin dipuji, ingin didengar. Ya, makanya ikhlas itu tidak mudah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mempermisalkan yang dinamakan riya. Riya itu kan lawannya ikhlas. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, riya itu lebih tersembunyi. Riya itu lebih tersembunyi dari perjalanan seekor semut hitam di atas batu hitam di tengah malam gelap gulita. Nampak tak? Kalau mau ditambah apalagi kalau pakai kacamata hitam. Tapi itu bukan hadis sebenarnya. Hanya sampai di tengah malam tidak nampak. Manusia itu tidak bisa diukur. Dalamnya hati tidak ada yang bisa mengukur. Dalamnya kata pepatah kan, dalamnya lautan bisa diukur, dalamnya hati siapa yang tahu? Tidak ada.
Karena itu keikhlasan itu Masya Allah sangat susah. Tetapi saya katakan hanya orang ikhlas yang tidak pernah kecewa. Kenapa orang ikhlas tidak pernah kecewa? Karena orang ikhlas ini dia tidak mengharapkan ridho manusia. Yang dia harapkan adalah ridho Allah. Tidak harapkan ridho manusia. Dalam bahasanya orang ikhlas itu dipuji tidak terbang, dihina tidak tumbang. Itu adalah ikhlas. Dan itu hanya bagi orang-orang yang memang betul-betul Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan taufik kepadanya. Insyaallah minggu hadapan kita akan jelaskan masalah syarat ibadah, kemudian kita akan lanjutkan. Syukur, saya kira itu dulu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi saya pribadi dan kita semuanya. Saya akhiri dengan doa kafaaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.